Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kakak tingkat dan teman-teman peserta lomba MTQ LDKJS serta para penonton yang sedang mendengarkan dengan hikmah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, atas karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat dan kesempatan untuk menyiarkan agama melalui kegiatan MTQ LDKJS Universitas Palangkaraya. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada sahabat, kerabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Perkenankan saya dalam kesempatan kali ini sedikit menyampaikan berkenaan dengan persiapan kita menjadi pemuda milenial, pemimpin masa depan. Persiapan di sini maknanya kesadaran kita menjadi pemuda milenial dan pemimpin masa depan. Seiring perkembangan zaman, kita perlu menyaring kehidupan dari hal-hal negatif. Maka dari itu, paling tidak ada 4B yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu berubah. Berubah itu sebuah keniscayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah fisik kita dari kita bayi hingga seperti sekarang ini. Maka, iringilah perubahan itu dengan perubahan iman, mental, dan spiritual. Jangan berubah ke arah yang lebih buruk. Tapi berubahlah dari yang tidak pernah sholat menjadi sholat. Dari pemuda yang malas menjadi pemuda yang rajin dan disiplin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian B yang kedua yaitu beribadah. Saya beri contoh. Botol minuman kalau isinya air biasa harganya 3.000. Kalau diganti dengan madu dari Yaman harganya 500.000. Nah, sekarang apa yang membedakan? Botol sama, volume sama, tapi harganya berbeda. Pasti semua menjawab isi. Nah, isinya manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka barang siapa di antara manusia yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai pemuda milenial, marilah kita perbaiki sholat lima waktu kita. Wasta'inu bisobri wassalat. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian B yang ketiga yaitu beramal. Sebagai pemimpin masa depan, kita mesti ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Sebagai pemimpin masa depan, kita harus beriman dan beramal soleh. Iman tanpa amal soleh seperti pohon yang tak berbuah. Iman tanpa amal soleh seperti api yang tak panas. Dan iman tanpa amal soleh seperti madu yang tak manis. Jikalau api kehilangan panasnya, madu kehilangan manisnya, dan pohon tak pernah berbuah, maka pemimpin masa depan tanpa iman dan amal soleh seperti hidup yang tak punya karya dan makna. Maka beramallah. Sedekah, bantu orang lain. Niatkan dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian B yang terakhir, ini yang paling penting. Mengiringi perjalanan hidup ini, kita mesti ingat, jangan lupa untuk selalu berdoa. Biasanya ada yang bertanya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Nah, ini dia kesalahan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau manusia berdoa tidak untuk memutuskan silaturahmi, meninggalkan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan merespon doanya dengan 3 cara. Yang pertama, Allah langsung mengabulkan. Ini adalah bagian dari caranya untuk mendidik hambanya agar menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, Allah mengganti. Maksudnya Allah menunda. Ini adalah bagian dari caranya untuk mendidik kita agar menjadi hamba yang bersabar. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, Allah mengganti. Ini adalah ujian kepercayaan. Allah ingin tahu kita percaya tidak sama Allah. Jangan khawatir, Allah tidak akan ganti rugi, tapi Allah ganti untung. Bahkan kadang-kadang Allah mengganti yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Seperti kisah si penjual tahu ini. Dia jualan tahu dari pasar ke rumahnya, dari rumah ke pasar jalan kaki setengah jam. Setiap pagi dia berdoa, ya Allah, semoga tahuku cepat habis ya Allah. Dan selalu habis. Hingga pada suatu ketika dia berdoa yang sama. 10 menit keluar dari rumahnya, dia lewat sawah. Dia terpleset. Tahunya jatuh hancur semua, tercampur lumpur. Dia menangis. Dia meneteskan air mata yang pertama. Dia kecewa kepada Allah. Tiap pagi saya berdoa, ya Allah, kenapa jadi begini ya Allah? Hingga pada suatu ketika, pada jam setengah 12 temannya datang. Lah, kamu masih di sini? Alhamdulillah. Kenapa? Kamu tidak tahukah? Mobil yang mau kau tumpangi tadi pagi itu jatuh ke jurang. Semua orang yang ada di dalamnya meninggal dunia semua. Lalu dia menangis. Dia meneteskan air mata yang kedua. Bukan air mata kecewa, tapi air mata syukur. Terima kasih ya Allah, selamat ya Allah, katanya. Nah, coba lihat. Allah mengganti doa-doa Anda semua dengan keselamatan Anda yang jauh lebih besar dari apa yang Anda minta. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, tidak ada yang boleh mengira bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan apa yang dimohonkan. Maka jangan ada yang mengira, apakah doaku tidak dikabulkan? Pasti Allah kabulkan. Sedangkan doa iblis saja meminta hidup sampai hari kiamat Allah kabulkan, apalagi doa kita. Maka janganlah untuk tidak berdoa. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan ini, marilah kita perbaiki diri sebagai pemuda-pemudi pemimpin masa depan. Marilah kita perbanyak amal-amal soleh. Karena semakin bergantinya masa, semakin bergantinya waktu, semakin pendek pula waktu kita untuk bertobat kepada Allah. Malaikat Israel semakin dekat kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, semoga kita semua pemuda-pemudi pemimpin masa depan dapat mengamalkan apa yang kamu perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila benar itu datangnya dari Allah, dan apabila salah itu tidak lain dari kebodohan diri saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.